Jadi kita sudah membahas agak panjang tentang nikmat. Jadi pada dasarnya dua nikmat itulah nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Artinya nikmat kita diciptakan oleh Allah dan nikmat kita diberikan tempo dalam waktu tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengekspresikan segala yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita, baik berupa amaliyah ataupun meninggalkan larangan dengan segala hukum-hukum syar'i. Kemudian di dalam kaitannya dengan nikmat yang dua itu, pertama adalah nikmatul ijab dan yang kedua nikmatul imdad. Lalu dilanjutkan dengan nikmatu hubbil iman, nikmat mencintai keimanan. Kemudian nikmat hubbit ta'ah. Yang keempat adalah nikmat mencintai perbuatan taat. Yang kelima adalah nikmat karahatil kufri wal isyan, yaitu nikmat membenci akan kekafiran dan kedurhakaan. Itu adalah merupakan suatu nikmat. Jadi kesenangan yang sifatnya hakiki ini ternyata berkaitan juga dia dengan hal-hal yang berbau syariat. Karena sesungguhnya syariat dengan hakikat tidak bisa dipisah. Karena sesungguhnya kita akan mencari hakikat itu di balik syariat. Maka akan sangat fatal orang yang mengatakan bahwa dirinya mencari syariat tapi dia melompati akan mencari hakikat tapi melompati syariat. Sholat tidak diperhatikan, zikir-zikir dan yang lainnya tidak diperhatikan, hanya dengan hayalan-hayalan, sehingga boleh dibilang pemikiran semacam itu adalah merupakan suatu pembelajaran yang tidak sesuai dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh para ulama salafus saleh yang sudah sampai kepada maqam arifin. Nah, kemudian nikmat-nikmat imdad ini adalah akan bercabanglah dia menjadi nikmat-nikmat yang lain, seperti halnya nikmat sehat, nikmat sempat, dan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung berapa banyaknya. Namun kita tetap wajib untuk mensyukuri semua itu, disebabkan oleh karena itulah sesungguhnya kewajiban kita, yaitulah mensyukuri nikmat dan bersabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah berupa bencana dan segala macam yang menyusahkan. Memang manusia ini dilengkapi dengan berbagai macam perasaan dan karakter. Perasaan sedih, gelisah, perasaan takut dan khawatir. Kesedihan dan kegelisahan itu disebabkan oleh apa yang sudah terjadi daripada kesulitan-kesulitan, daripada sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan ketakutan dan kekhawatiran itu terhadap apa yang akan terjadi. Nah, oleh sebab itulah apa yang sudah terjadi yang membuat kita menjadi sedih, duka, gelisah dan resah, kita wajib ridho. Keridaan itu akan mengatasinya. Dengan apa yang akan kita khawatirkan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan akan terjadi pada diri kita itu kita tawakal, kita serahkan kepada Allah. Nah, dengan adanya dua sifat yang seringkali mendera hati manusia ini, kita perlu mengadakan riyadhah, latihan. Jadi memang semua itu adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi seperti pelajaran-pelajaran yang kita pelajari bahwa kehendak Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala sendiri yang memberikan tanda bahwa apa yang akan kita alami itu diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara macam-macam, latihan misalnya, latihan untuk menjadi orang yang ridho terhadap apa yang sudah terjadi daripada sesuatu yang menyakiti, yang menyusahkan, yang menyedihkan. Kemudian berlatih untuk tawakal terhadap kehendak Allah yang akan kira-kira menjadikan kita merasa sakit, merasa sengsara untuk berikutnya. Nah, ini adalah cara kita untuk bersikap menyikapinya. Karena kalau tidak demikian, kita sebagai manusia ini kan terus terombang-ambing oleh rasa sedih, rasa takut, rasa gelisah, rasa resah, kemudian rasa khawatir. Ini akan membuat kita terus begitu terus. Nah, kemudian karena kewajiban kita adalah ridha terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Allah, kemudian tawakal terhadap apa yang akan direncanakan, apa yang telah direncanakan akan terjadi pada diri kita. Ini nanti yang akan membuat kita ini hanya bergantung kepada Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Karena kalau kita tidak mengarahkan semua itu kepada Allah, bisa saja kita akan tergantung kepada alam. Kita bergantung kepada situasi. Kita bergantung kepada. Nah, karena ketergantungan kita kepada suatu situasi yang tidak pernah mengalami ketetapan keistiqomahan itu, maka ini yang menjadi terombang-ambing oleh keadaan. Nikmat ijad, nikmat imdad sebagai suatu ingatan kita untuk mengingat bahwa semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Talib Al-Makki ini, seolah-olah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pergantian antara siang dan malam, pagi dan sore, itu bagikan sebuah menu sarapan kita untuk yang tetap akan kita alami. Sehingga kalau kita tidak memiliki keistiqomahan dalam menyikapi secara ridho tawakal, sabar dan syukur, maka itulah yang kita lupa, menyebabkan kita lupa bahwa apa yang terjadi esok hari kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kemudian lusa apa yang terjadi. Oleh sebab itu kata beliau, walaupun kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyikapinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dari kita, bukan berarti itu adalah hasil daripada jerih payah kita, tetapi itulah merupakan suatu anugerah dari Allah, suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak kembalikan dia kepada anugerah daripada Allah Ta'ala, lalu kita mengatakan ini adalah hasil jerih payah saya, maka ini kalau orang-orang sufi menilai dia sebagai suatu pengingkaran terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Padahal kita katanya selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini kata-kata ini memang sederhana sekali. La haula wala quwata billah itu sama dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sederhana, anak-anak kecil bisa mengucapkannya. Tetapi kalau kita coba renungkan dia, kita renungi betapa dalam maknanya yang berakibat
kalau kita terus mengakibatkan kita akan bisa menjadi orang yang ridho, kemudian tawakal, sabar dan syukur, sabar dan syukur. Nah, para sufi ini adalah mereka melalui berbagai macam metode tarekat, dan tarekat ini banyak sekali di dunia. Indonesia sudah 51 yang masuk tarekat. Dan ada kadang-kadang tarekat-tarekat yang datang dari luar itu kadang-kadang sudah bercampur dengan pelajaran-pelajaran kebatinan yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Di setiap daerah itu ada. Di setiap daerah ada kebatinan-kebatinan ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Maka kita tidak bisa terlepas daripada barometer yang bernama syariah. Syariah inilah nanti yang akan menjadi kacamata kita untuk menilai pada dasarnya dulu halal, haram, sah, batal, makruh, mubah, dan sunnah, dan lain sebagainya. Nah, di balik itulah nanti kita akan disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang ini ternyata memang menurut keyakinan kita begini, menurut keyakinan kita begitu. Sehingga sinar yang lahir dari sanubari kita akan terpancar menjadi suatu sinar yang meliputi jasad fisik material kita, jasmani kita. Pernah salah seorang daripada waliullah dilihat oleh muridnya, sewaktu dia sholat itu diliputi dengan cahaya, Berarti cahaya ini bukan cahaya yang datang dari luar. Misalnya seperti cahaya matahari, cahaya bulan, atau cahaya neon. Tapi lah cahaya yang datang dari hati nuraninya. Cahaya yang datang dari hati nurani. Cahaya yang datang dari hati nurani inilah yang akan dapat mengalahkan iblis dan setan. Sebagaimana halnya cahaya matahari dapat mengusir kegelapan zahir. Maka cahaya yang datang dari hati nurani yang dikatakan mataliul isyraq atau mataliul anwar itu adalah dapat mengusir setan. Karena setan kalau berpapasan dengan cahaya yang semacam itu dia tidak bisa. Sebagaimana halnya Nur Muhammad SAW tidak bisa berpapasan dia dengan sinar matahari. Nah, ini semuanya adalah dia bersumber daripada nikmat ijab dan nikmat imdad. Nikmat kita diadakan dan nikmat kita diberikan kesempatan untuk hidup dalam waktu tertentu. Namun siapa yang mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat ini, maka dialah yang mampu untuk memanfaatkan masa hidupnya hanya untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mencapai suatu pengertian dan ingatan bahwa dia adalah seorang hamba, yaitu betul-betul sifat kebudiannya itu sudah tertanam dan akan terlihat ya, dari segi sikapnya, gerak-geriknya. Karena sekarang kan begini, banyak orang-orang mengebar-geburkan para wali. Di Indonesia yang jadi wali ini katanya. Kemudian di Palestina yang jadi wali ini. Kemudian di Yaman yang jadi wali ini, di Mesir jadi wali ini. Padahal Allah tidak memberikan tanda bagi para wali itu. Tidak memberikan tanda. Jadi apa yang dilihat oleh manusia secara umum tentang kelihatannya orang-orang aneh, orang-orang nyeleneh itu lalu dijadikan itu sebagai tanda dia sebagai seorang wali, itu sesungguhnya hijab, sesungguhnya dinding yang akan membuat kita menjadi tersilau lalu salah alamat.
Dan apa? Karena hanya Allah yang tahu hakikat daripada para wali itu, dan wali itu sendiri tidak tahu dirinya sebagai wali. Memang ada yang katakan la yariful wali illal wali. Wali yang pertama itu wali kekasih Allah. Wali yang kedua itulah Allah sendiri. Dia yang tahu hakikatnya. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada asal usul daripada manusia, yang penting kalau dia tercipta ini kan tercipta atas dasar kasih sayang Allah. Nah, setelah beriman, maka Allah waliyul mu'minin. Allah yang menjadi kekasih orang mukmin. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang kafir yang menjadi kasihnya setan. Maka kita secara umum adalah wali secara umum. Wali secara umum. Kita diberikan iman oleh Allah, kita wali. Karena itu di dalam Al-Quran kan ada. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yazanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya para wali Allah itu adalah tak punya rasa takut, tidak punya rasa duka cita. Siapa mereka? Orang beriman yang bertakwa. Nah, ini kan sudah dasarnya. Berarti semua umat Muhammad adalah wali. Tetapi wali yang sampai mencapai makom dari pertama Nujaba, Ayah, Abdal, kemudian Autad, Kutub, dan Gaus ini itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, aqatuka